Setelah undian Piala Asia 2027, John Herdman akhirnya mengeluarkan pernyataan. Ini pernyataannya adalah pernyataan yang optimis dari seorang pelatih yang yakin dengan anak asuhnya untuk berkembang. Apa pernyataannya? Yaitu soal grup neraka Piala Asia 2027, ini kesempatan untuk tim nasional Indonesia untuk maju. Saya pikir hasil drawing ini memberikan kita peluang besar untuk mengambil langkah berikutnya. Kita akan menghadapi tim terbaik di AFC. Kemudian menghadapi peserta Piala Dunia seperti Qatar dan juga salah satu rival terbesar kita di ASEAN, yaitu Thailand. Ini merupakan dari kata-kata awalnya saja kesempatan kita untuk maju, kesempatan tim nasional Indonesia untuk maju. Kita lihat, kita telaah dari grup F ini. Yang pertama ada Jepang, Qatar, Thailand, dan Indonesia. Gue melihat dari beberapa komenan di video gue sebelumnya, video YouTube gue sebelumnya bisa kalian cari, yang mana di sini banyak yang bilang gue bukan meremehkan Qatar dan Thailand ini. Dari salah satu subscriber gue bilang bukan meremehkan Qatar dan Thailand, tapi yang paling memungkinkan buat petik poin penuh ya dari dua pertandingan itu. Gue rasa gue sependapat dengan abang-abang ini, yang mana yang berkomentar di kolom komentar YouTube gue bukan meremehkan Qatar dan Thailand. Gue sependapat, memang kita harus bisa mencari poinnya dari situ, dari segi market value pemain kita. Kita berada di nomor 2 setelah Jepang, yang mana market value Jepang ada di 4 triliun, kita ada di 546 miliar atau 34 juta euro. Sedangkan Qatar ada di 18 juta euro dan Thailand ada di 8 atau 7 gitu, gue lupa. Ini dari segi market value, dari segi harga pasar pemain satu negara, kita berada di peringkat 2. Berarti kan kualitasnya sudah di atas Qatar dan Thailand. Ini kita harus bisa menang melawan Qatar dan Thailand, tetapi kita jangan lupa kita punya raja terakhir di Asia yang kita lawan adalah Jepang. Yang mana di sini John Herdman pernah mengalahkan Jepang ketika dia menukangi tim nasional Kanada. Betul, John Herdman berhasil mengalahkan Jepang dengan timnas Kanadanya, yaitu dengan skor 1-0 pada laga uji coba sebelum Piala Dunia 2022 waktu itu. Ini merupakan pembuktian John Herdman apakah bisa dia dengan tim nasional Indonesia mengalahkan Jepang, setidaknya minimal seri lah, atau tidak kalau misalnya kalah tidak terlalu banyak kebobolan. Ini karena apa? Karena sangat berpengaruh pada selisih gol nanti. Kalau misalkan lawan Qatar bisa imbang dengan Jepang, itu sangat bahaya sekali. Walaupun kita bisa menang sangat Qatar, terus kita bisa menang Thailand, tapi selisih gol kita kalah. Wah, ini bisa berbahaya sekali untuk tim nasional Indonesia. Apakah bisa melaju ke babak 16 besar atau tidak? Ini kita harus benar-benar bisa mencuri poinnya di Qatar atau di Thailand. Melawan Qatar, melawan Thailand kita benar-benar kan sudah 6 poin. Kalau Jepang sudah jelas itu pasti disapu bersih, dia mendapatkan 9 poin. Kita berhasil menang lawan Qatar dan Thailand, kita sudah 6 poin, otomatis kita masuk 16 besar. Tetapi nih harus kalian ingat, para supporter tim nasional Indonesia, betul, bukan meremehkan, kita optimis, tetapi di balik layar Qatar selalu ada cara untuk mengalahkan lawan-lawannya. Walaupun ini bukan bermain di kandang, dia adalah terkenal dengan permainan wasitnya, permainan divingnya. Itu yang dikenal oleh para musuh-musuh yang berhadapan dengan Qatar. Contohnya pada saat Sintayong, tim nasional Indonesia U23 melawan Qatar, satu grup dengan Qatar, itu wasitnya seperti berat sebelah ke Qatar. Apakah ada permainan di balik layar ya untuk memenangkan Qatar? Kita tidak tahu, jangan sampai kita seperti itu. Mana pemain Qatar, pemain Timur Tengah itu pintar sekali untuk menyulut emosi para pemain-pemain timnas kita. Tetapi apakah ada perubahan dengan John Herdman ini? Kita lihat masih ada waktu nih di bulan Mei, mana kita akan di bulan Juni, tanggal 5 Juni dan 10 Juni akan menghadapi Oman dan Mozambik. Kita lihat, ini betul-betul full squad pemain diaspora. Terus nanti di AFF menggunakan pemain lokal, dan nanti ada FIFA ASEAN Cup akan
memadukan pemain diaspora dan pemain lokal, ini benar-benar satu siapakah pemain terbaik yang bisa bermain di situ. Itu kesempatan John Hartman ada di situ, masih banyak. Masih ada setengah tahun lagi untuk mempersiapkan Piala Asia 2027. Wah, ini yang betul-betul uh, kita tunggu-tunggu nih Piala Asia 2027 nih kalau menurut gue pribadi. Terus pernyataan dia juga tentang tim nasional Indonesia dengan status underdog dan mentalitas yang dibutuhkan. Dia melihat timnas Indonesia, dari wartawan menanyakan bagaimana pendapat Anda tentang tim nasional Indonesia yang statusnya underdog. Dia menjawab seperti ini, yang terpenting adalah melihat peluang ketika menghadapi tim seperti Jepang dan menikmati status underdog. Kami juga harus mampu mengeluarkan versi terbaik saat menghadapi Qatar. Lalu membawa semangat juang dan gairah untuk menghadapi tim seperti Thailand. Akan ada mentalitas berbeda yang dibutuhkan untuk menjalani setiap laga. Ini betul-betul gimana cara pelatih menaikkan moral, menaikkan mentalitas ketika kan kita di Piala Asia nanti itu pertemuan pertama kita menghadapi Jepang. Jangan sampai kita kalah. Kalau bisa seri, minimal itu seri udah. Kita seri, syukur-syukur menang. Tapi kita jangan terlalu optimis kita bisa mengalahkan Jepang karena mentang-mentang John Hartman bisa mengalahkan Jepang pada saat lawan timnas Kanada, saat menukangi timnas Kanada. Ya nggak seperti itu. Kita berdua saja minimal seri lah. Jangan sampai kalah. Wah, udah. Yang mana itu status underdog memang bisa bikin kita jumawa, bisa bikin kita lupa diri. Wah, timnas Indonesia nih kita sekarang jadi timnas underdog yang ditakuti oleh lawan-lawannya seperti Qatar, Thailand. Jangan seperti itu. Kita sebagai fans juga jangan terlalu jumawa meremehkan lawan-lawannya. Yang benar apa yang dibilang John Hartman ini, kita harus menikmati saja. Jangan terlalu dibawa stres, jangan terlalu meremehkan juga, tapi kita buktikan kita benar-benar tim nasional Indonesia yang bukan versi yang sama seperti 2023 ya. Lupa 2023 atau 2024 itu Piala Asia kemarin gue udah lupa. Yaitu versi terbaiknya apakah mentalnya lebih naik lagi karena pada saat zaman Sintayong itu belum ada Tom Haye, belum ada Nathan Chowan, belum ada Calvin Verdong, belum ada Ole Romeni, belum ada Milano Jonathans. Itu hanya ada siapa? Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkan Baget, itu saja permainannya sudah enak dilihat. Makanya ini yang perlu kita tunggu, kita nanti bagaimana John Hartman meracik pemain-pemain timnas kita. Bagaimana permainannya untuk timnas kita di Piala Asia untuk menghadapi tim-tim kuat dari Asia, tim-tim terbaik di Asia. Ini makanya harus betul-betul kita tunggu-tunggu nih bagaimana di Piala Asia nanti. Dan terus targetnya John Hartman yaitu menguji pemain domestik, yaitu yang mana di TC bulan Mei ini kami akan melihat pemain yang tampil baik sepanjang musim ini. Langkah pertama adalah menguji pemain domestik. Langkah kedua pada bulan Juni adalah melihat pemain diaspora yang bermain di Eropa dan memadukannya dengan pemain lokal terbaik dan menentukan siapa saja pemain yang tepat untuk memimpin Indonesia di Piala Asia 2027. Ini menurut gua pribadi, menurut pendapat gua, ini merupakan strategi yang bagus yang mana John Hartman di sini melihat kualitas pemain lokal sesungguhnya di Piala AFF nanti dan kalau melihat pemain di Eropa dia sudah tahu ya seperti Jaijes bagaimana kualitasnya, Kevin Dix, Martin Paes, Emil Odero, terus Calvin Verdong, Justin Hubner, Nathan Chowan itu selalu dipantau yang diaspora ini. Gue melihat pekerjaan John Hartman ini hampir sama seperti Sintayong, dia selalu melihat langsung para pemain-pemainnya. Jadi bukan by data aja. Wah, pemain ini bagus ini jelek-jelek, enggak seperti itu. Dia betul-betul melihat langsung. Ini yang gue harapkan dari John Hartman itu seperti itu. Yang kita harapkan seperti ini pelatih tim nasional Indonesia, bukan yang asal setelah pertandingan terus pulang ke negaranya seminggu 2 minggu sebelum pertandingan FIFA Matchday baru kembali ke Indonesia. Itu bukan seperti itu pelatih. Ini benar-benar pelatih yang menurut gua mungkin masih ada yang ragu-ragu dengan kualitas John Hartman karena masih terbayang-bayang dengan prestasi yang diberikan oleh Sintayong untuk tim nasional Indonesia kesayangan kita ini. Makanya kita lihat dulu aja, kita proses step by step bagaimana nih John Hartman nih nanti di FIFA Matchday bulan Juni tanggal 5
sampai 10 Juni lawan Oman peringkat 79, lalu melawan Mozambik. Bagaimana nanti kualitasnya, apakah betul-betul enak dilihat permainannya, karena kemarin, baru kumpul 3 hari langsung latihan taktik, ya udah kelihatan sih menurut gua. Udah kelihatan karena dengan kualitas pemain-pemain banyak yang bermain di Eropa, juga John Hartman memasukkan pemainnya tepat juga. Menurut gua ini sudah mulai kelihatan, pola permainan John Hartman dengan formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1 ini kelihatan nih dari John Hartman. Oke, jadi itu saja yang ingin gua sampaikan dari pernyataan John Hartman ini. Bagaimana menurut pendapat subscriber atau penonton YouTube ini, penonton setiap Progress Football, bisa tulis di kolom komentar ya. Ini gua buka diskusi, diskusi yang sangat sehat, diskusi netral. Bisa diskusi di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya. Gua Iqbal dari Progressive Football, dan ciao.